Ya, retreat itu sebenarnya menyamakan persepsi. Persepsi apa? Bahwa semua kepala daerah itu berangkat dari wilayah yang berbeda, bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda-beda. Terlebih adalah dari partai yang berbeda-beda. Tapi tatkala kita sudah menyatu, sudah dilantik, maka perlu membangun sebuah sinergitas antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi dengan pusat, dan juga membangun jejaring antar kabupaten kota di wilayah se-Indonesia untuk saling support, saling mendukung satu sama lain. Kalau ada satu daerah memerlukan perhatian, maka daerah lain ikut mensupportnya. Nah, sehingga Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi, menyampaikan khusus di Jawa Tengah ada istilah one for all for one. Ya, semua untuk satu dan satu untuk semua. Jadi Jawa Tengah insya Allah akan menyatu, Indonesia akan menyatu. Jadi membangun keakraban, membangun kegotong royongan satu sama lain. Selain kita ditempa fisiknya, ditempa mentalnya, akan lebih siap, lebih kuat menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan, tentunya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Indonesia, misi dan misi Jawa Tengah, misi dan misi Kabupaten Cirebon. Sangat terkesan ya Pak dengan Iya, cukup bagus sekali menurut saya. Manfaatnya untuk daerah apa itu Pak Bupati? Ya, manfaatnya untuk daerah apa? Jadi kita, karena narasumbernya ini nggak main-main, narasumbernya presiden, mantan presiden Pak SBY, dan ada lagi yang paling menurut saya istimewa adalah salah satu narasumber adalah putra terbaik Wonosobo, yaitu Komjen Pol Agung Setia yang hari ini menjabat Wakabin beliau ngisi. Jadi bagi daerah, karena semua menteri mengisi program-program pemerintah yang sedang menjadi prioritas apa, kan harus sinergi sampai bawah. Terlebih sudah tertuang di dalam Astacita. Apa nama cita pasti? Astacita, bener loh. Kalau nama citanya zaman Pak Jokowi ya, Astacita sudah tertuang di sana. Salah satunya adalah program makanan bergizi. MBG menjadi prioritasnya programnya Prabowo, di mana harus sinergi provinsi, kabupaten untuk mendukung program itu. Sehingga harapannya anak-anak sehat, ya, maka kita akan menyiapkan generasi yang unggul, generasi yang emas di tahun 2045. Pak, terkait dengan isu efisiensi bagi daerah sendiri muncul nggak sih di retret itu? Iya, salah satu yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan adalah menyangkut efisiensi. Efisiensi dimaksud adalah bagaimana di tahun 2025 ini pemerintah akan lebih fokus semua program yang langsung menyentuh kepada rakyat. Sebagaimana tadi disampaikan, salah satu programnya adalah program makan bergizi gratis. Apakah ini menyentuh langsung kepada anak-anak? Langsung. Dirasakan oleh anak-anak? Ya. Harapannya ini bagian dari upaya negara untuk mewujudkan Indonesia sehat, untuk mewujudkan daerah sehat, termasuk di dalamnya Wonosobo sehat. Kalau anak-anak kita kenyang, ya, karena harus kita ketahui bersama, tidak menutup kemungkinan ada sebagian anak-anak kita yang jarang makan telur. Ada sebagian anak-anak kita yang kebutuhan gizinya belum tercukupi dengan baik. Nah, dengan adanya makanan bergizi, harapannya semua anak-anak Indonesia, termasuk di Kabupaten Wonosobo,
akan mendapatkan asupan gizi yang seimbang sehingga tumbuh dan berkembangnya juga baik antara fisik dan pikirnya, dan ke depan ini akan menjadi generasi yang handal. Apakah ada arahan dari Presiden kemudian nyambung dengan visi misi APBUSEN? Jadi kalau kita bicara visi misi, visinya Indonesia. Kalau bicara di retreat, visinya visi Indonesia ke depan. Sehingga bagaimana visi Kabupaten Wonosobo ini bisa kita sesuaikan, kita terjemahkan dengan grand design visi Presiden Prabowo ya. Asal dicatatnya sudah jelas. 8 hal, 8 program yang menjadi penekanan sudah jelas. Tinggal bagaimana daerah ini menyesuaikan. Kita sesuaikan. Sehingga visinya global, Indonesia. Nanti bagaimana muatan lokal di Wonosobo, ya kita intervensi, kita sesuaikan. Contoh misalkan di Wonosobo kita masih banyak sekolah-sekolah yang kondisinya rusak. Ini harus kita intervensi. Nyambung nggak dengan visi pusat? Nyambung sekali. Presiden menyampaikan tidak hanya anak-anaknya dipenuhi kecukupan gizinya, tapi jangan sampai kita rela tidak kalau ada sekolah yang rusak di daerahnya, nggak rela. Kalau nggak rela terus apa pemerintah? Tugas bupati segera perbaiki. Gedungnya segera perbaiki. Terlebih hal yang tidak kalah penting adalah yang nanti akan saya inventarisasi adalah kebutuhan toilet di semua sekolah. Selama ini saya belum berpikir ke situ. Berpikirnya adalah bagaimana kecukupan SDM, bagaimana RKB-nya. Tapi kita belum pernah melihat toilet di semua SD sudahkah mencukupi, toilet di semua SLTP sudahkah mencukupi, toilet di SLT ASMK Aman sudah tercukupi. Ini yang menjadi konsen juga untuk kedepannya. Selain tentu kami punya program yang harus kita selesaikan, yaitu adalah infrastruktur. Ya, kami di tahun 2025 ke depan kami akan coba tekan angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Karena PR kami adalah angka kemiskinan. Hubungannya nyambung nanti dengan sarana prasarana pendidikan, sarana kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Arti menurut Pak Bupati ini dukungan masyarakat hari ini begitu banyak, bagi Pak Bupati sendiri menanggapinya? Ya tentu saya terima kasih sekali. Mereka telah menyuarakan, mereka pernah menentukan pilihan di tanggal berapa lupa waktu itu pilkada 20. Ya, itu artinya apa? Begitu mereka memilih, mereka menaruh harapan ke saya dan Pak Usen untuk kemajuan Wonosobo. Wonosobo yang hari ini aman, damai, sejuk bisa dipertahankan. Wonosobo yang hari ini sudah bertahap, ada kemajuan terus ditingkatkan. IPM kita sudah naik, angka stuntingnya sudah bisa kita tekan, angka kemiskinan bisa kita tekan. Ini tentu tidak bisa dicapai manakala sinergi kita dengan masyarakat tidak terwujud. Ini bisa tercapai karena dukungan yang melimpah dari masyarakat. Wonosobo sering mendapatkan apresiasi dan penghargaan tingkat nasional. Ini dicapai bukan karena saya, tapi karena kontribusi masyarakat secara langsung yang selama ini sudah kita rasakan, gotong royongnya luar biasa. Tentu masyarakat menaruh harapan ke depan gaspol jilid 2. Ke depan kita harus lebih kenceng lagi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Cukup ya? Ini mau foto bareng Pak.